Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ardiamsyah dengan NIM 2050 7020 11110008. Saya dari reguler 2. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai plebotomi atau pengambilan darah melalui vena. Pengalaman saya selama mengikuti praktikum plebotomi ini sangatlah menarik. Karena apa? Jujur saja, waktu pertama kali awal-awal saya itu belum mengetahui apa itu arti dari plebotomi. Setelah melakukan praktikum ini, saya menjadi tahu bahwa plebotomi itu merupakan salah satu cara pengambilan darah melalui pembuluh vena. Selama mengikuti praktikum ini juga saya merasa senang sekaligus kecewa. Karena apa? Jika sekarang ini kondisinya tidak pandemi, maka kita akan melakukan praktikum ini secara langsung. Namun pada saat pandemi ini kita hanya dapat melihat melalui video saja. Namun secara keseluruhan saya menikmati praktikum plebotomi ini. Hal yang masih ingin saya pelajari itu terkait plebotomi kepada balita. Nah, mengapa? Seperti yang kita ketahui bahwasanya vena yang dimiliki oleh balita itu sangatlah kecil dan juga sangat sukar untuk ditemukan. Nah, tentunya ini menjadi pengalaman dan juga tantangan bagi seorang perawat. Saya juga ingin mempelajari apakah alat dan juga teknik-teknik yang diperlukan pada balita ini sama ataupun berbeda. Lalu hal yang ingin saya tanyakan atau masih saya bingungkan itu terkait plebotomi pada pasien yang mengalami hemofilia. Seperti yang kita ketahui bahwa pasien yang memiliki riwayat penyakit hemofilia itu memiliki ketidakmampuan atau sulit dalam proses pembekuan darah. Nah, seperti yang kita ketahui kan, untuk plebotomi sendiri itu merupakan prosedur mengambil darah dengan menusukkan jarum kepada pembuluh vena kita. Nah, tentunya jika pada pasien hemofilia kan nanti sukar untuk membekukan darah. Nah, yang saya juga masih bertanya-tanya apakah alat, bahan dan juga prosedur yang digunakan pada pasien plebotomi pada pasien hemofilia ini sama seperti pasien yang normal. Lalu apakah nanti saat melakukan teknik plebotomi ini nanti memiliki dampak bagi pasien yang mengalami hemofilia? Lalu untuk prinsip dari plebotomi itu sendiri, di sini plebotomi itu menggunakan prinsip bersih. Nah, selanjutnya untuk plebotomi sendiri itu dibagi menjadi 3 teknik atau metode. Yang pertama yaitu menggunakan siring atau spuit. Yang kedua menggunakan metode vacuum thinner. Yang ketiga menggunakan metode wings needle atau jarum kupu-kupu. Nah, ketiga teknik ini dipakai sesuai dengan kebutuhan darah yang digunakan untuk pemeriksaan maupun yang dibutuhkan. Lalu untuk alat dan bahannya akan digunakan selama prosedur plebotomi itu sendiri. Yang pertama ada sarung tangan bersih, yang kedua ada alkohol swab, yang ketiga ada tourniquet, yang keempat ada label, yang kelima ada lembar permintaan laboratorium, yang ketujuh ada antikoagulasi jika diperlukan, lalu ada bengkok, ada kasa steril, ada plester, kemudian ada spuit atau siring sesuai dengan kebutuhan, kemudian ada tabung vacuum thinner sama wings needle. Nah, untuk 2 ini mungkin nanti disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dipakai. Nah, dan untuk langkah-langkahnya itu sendiri, yang pertama kita bisa mengidentifikasi dan juga validasi klien. Yang kedua kita bisa menjelaskan prosedur, kemudian kita mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian kita bisa menjaga privasi klien, lalu kita bisa mencuci tangan. Nah, selanjutnya kita bisa memposisikan tangan klien dengan posisi ekstensi dan juga untuk tangan klien itu bisa mengepal ke arah atas. Nah, di bawah
lengan klien tadi, kita bisa kasih bantalan ataupun handuk. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita bisa mencari lokasi vena yang akan kita gunakan untuk melakukan prosedur plebotomi. Nah, biasanya itu lokasi vena yang digunakan yaitu vena anticupiti. Lalu untuk tata cara mencari venanya tersebut, kita bisa memasang tourniquet di lengan klien sekitar 7,5 sampai 12 cm di atas vena. Kemudian kita bisa mempalpasi daerah anticupiti klien dengan tangan kita. Nah, setelah kita menemukan vena yang sekiranya cocok dan akan kita gunakan, kita kemudian bisa melepaskan tourniquet yang terpasang pada lengan klien tadi. Nah, usahakan selama pemasangan tourniquet itu sendiri jangan terlalu lama. Biasanya pada waktu 1-2 menit. Nah, hal ini bertujuan untuk menjaga agar darah atau sampel darah yang kita butuhkan nanti itu tidak rusak. Kemudian jika kita sudah mendapatkan lokasi vena yang akan kita gunakan, kita bisa memakai sarung tangan kita, kemudian kita mempersiapkan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini biasanya kita bisa dekatkan kepada diri kita agar nanti saat melakukan prosedur tidak kebingungan. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita kembali lagi memasangkan tourniquet di lengan klien dengan ketentuan 7,5 sampai 12 cm di atas vena yang kita pilih tadi. Lalu kita bisa melakukan desinfeksi pada lokasi vena yang kita pilih tadi secara sirkuler. Nah, desinfeksi ini bisa menggunakan alkohol swab yang telah kita siapkan. Langkah selanjutnya yaitu kita bisa membuka penutup spuit dengan menggunakan tangan non-dominan kita dan tangan dominan kita melakukan fiksasi pada lokasi yang akan kita lakukan prosedur plebotomi. Namun pada langkah ini itu biasanya itu disesuaikan dengan diri perawat sendiri. Ini merupakan hanya improvisasi dari masing-masing perawat. Nah, jika semua sudah, kita bisa memberitahukan kepada klien bahwa kita akan melakukan prosedur plebotomi. Nah, pada saat kita melakukan injeksi pada vena yang telah kita peroleh, kita bisa menganjurkan kepada klien untuk menarik nafas dalam. Nah, hal ini supaya nanti saat kita melakukan injeksi, klien tidak tegang dan juga bisa rileks. Saat proses penginjeksian pada vena, biasanya itu sudut yang kita gunakan yaitu sekitar 10-30 derajat. Setelah itu kita bisa melakukan fiksasi dan juga menyuruh klien untuk membuka kepalan tangan tadi. Lalu selanjutnya kita bisa melepaskan tourniquet. Karena apa? Jika kita terlalu lama memasang tourniquet pada lengan klien kan nanti dapat merusak dari sampel yang kita peroleh. Lalu kita bisa menarik penghisap spuit atau siring tadi sampai dengan volume yang kita butuhkan. Nah, jika kita menggunakan metode vacuum thinner ataupun wings needle atau jarum kupu-kupu, kita bisa langsung mengambil darahnya itu sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Karena apa? Saat menggunakan dua metode itu kan kita menggunakan holder. Nah, pada holder itu kita bisa menggantikan tabung yang berisikan darah yang kita inginkan tadi, sehingga kita bisa mengambil darah dengan jumlah yang banyak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, langkah selanjutnya saat semua sudah selesai, kita bisa meletakkan kasa steril itu di atas jarum. Nah, hal ini bertujuan agar kita nanti saat melepaskan jarum kita langsung bisa membendung darahnya. Kemudian kita bisa menekan menggunakan kasa steril tadi. Lalu kita bisa menarik jarum, kemudian kita bisa memplester lokasi yang kita gunakan untuk prosedur plebotomi. Selanjutnya kita bisa menggunakan
memasukkan darah ke dalam tabung pemeriksaan, dan juga kita bisa mencampurkan menggunakan antikoagulan. Nah, jika diperlukan, antikoagulan ini bertujuan agar darah yang kita gunakan untuk phlebotomi itu tidak menggumpal ataupun lisis. Nah, jika semua sudah selesai, kita bisa menyampaikan kepada klien bahwa prosedur untuk phlebotomi itu sudah selesai, dan kita bisa melepaskan sarung tangan dan juga merapikan alat dan bahan. Kemudian kita bisa mengisi lembar permintaan laboratorium dan juga bisa memasangkan label. Namun supaya lebih efektifnya, usahakan untuk labelnya itu sudah kita tulis di awal prosedur phlebotomi, sehingga kita tidak harus menulis di akhir. Nah, jika semua sudah, kita bisa melakukan evaluasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.